إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين سيء لله لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah ketemu lagi dalam rangka ngaji, dan kebetulan ngaji kita pada pagi hari ini kita mau mengkaji kitab karangan ulama yang sangat luar biasa, yakni Syekh Al-Alim Al-Allama Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari yang kitabnya kitab yang sudah sangat luar biasa. Ini bahkan mendunia kitabnya Fathul Mu'in. Kalau antum punya sarahnya I'anatul Talibin, insya Allah besok begitu ngaji antum bawa aja. Nanti kita lihat sambil berselancar ke dunia I'anatul Talibin. Ini kitab Fathul Mu'in Bisarhi Qurratil A'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, yang kemarin kita sudah bahas sejarah dari beliau. Alhamdulillah ini sesi yang kedua, kita langsung masuk pada pengkajian kita berkaitan dengan fikih. Ananya di sini mensurahkan aja ya, sesuai dengan keinginan antum. Jadi disurah kitabnya. Tapi jangan lupa tetap antum pegang catatan juga, setiap halaman ada catatan kayak anak nih. Kalau merasa penting dicatat aja. Tapi kayaknya penting semua kayaknya. Penting semua. Anak nyatet ini karena penting semua di tiap halaman, insya Allah. Kita mulai. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahi. Diharokatin aja. Alhamdulillahi al-fattahil jawadil mu'ini alat tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibadi. Wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khuludi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan
abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmudi. Wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'adi. Sampai situ dulu. Alhamdu, segala puji. Alnya lil istighraq. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Al-Fattahi, yang maha membuka. Fattah, kalau menurut ilmu nahwu, ini bentuk kalimat, bentuk kata sigat mubalaghah. Sigat mubalaghah itu punya arti bahasa ejaannya kita nih, Indonesia, punya makna superlatif. Super, nggak ada yang bisa nandingin. Dalam sigat mubalaghah itu kita artikan maha. Kalau fatih itu yang membuka. Kalau fattah yang maha membuka. Di dalam alfiyahnya itu, dalil alfiyahnya. Masih ingat alfiyah ya? Gimana dalilnya? Yang bicara tentang sigot mubalaghah. Fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilun. Musti mantep dalil alfiyahnya. Kalau di alfiyah fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilun. Berarti kalau misalkan sigot mubalaghah dengan arti maha, kita contohin misalkan alim, pinter, allama, sangat pinter, pinternya luar biasa. Zalim itu artinya zalim, tapi kalau sudah zallam, sangat zalim. Sangat zalim. Itu kalau sigot mubalaghah. Selain sigot mubalaghah mengikuti wazan fa'al, ada juga sigot yang pakai wazan mif'al. Kan tadi itu fa'alun au mif'alun au fa'ulu. Wazan mif'al contohnya di dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Ada tuh di Ta'limut Ta'lim. Ana masih ingat tuh. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i in kana miksara. Nah, miksara ikutin wajan mif'al. Kalau akal seseorang itu sempurna, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu, ngomongnya sedikit. Kalau orang akalnya sempurna, ngomongnya sedikit. Wa aikin bihumkil mar'i, yakinilah kebodohan seseorang, in kana miksara, jika omongannya banyak. Maksudnya gini, ada orang kan ngomongnya cakep ya, ngomongnya bagus lah, tapi nggak menunjukkan ilmu, maksudnya begitu. Kalau ada orang omongannya banyak, tapi nggak menunjukkan ilmu, sebenarnya dia sudah menunjukkan kebodohannya. Orang yang akalnya sempurna, bang ngomongnya dikit, tapi punya makna. Kayak hadis Rasul juga tuh. Sayati zamanun
akan datang suatu zaman kasirum minal khutaba wa qalilum minal fuqaha. Nanti di zaman yang akan datang, zaman-zaman kita lah, banyak orang pinter ngomong, banyak orang banyak omong. Nah, disebutlah khutbah. Wa qalilum minal fuqaha, sedikit orang yang paham. Biasanya kalau orang ceramah sama orang ngaji pasti beda tuh. Misalkan ada orang pakai udang-udang, kayak sorban, kayak gamis lah, dan dia ceramah, kita kan terhipnotis tuh dengan omongannya. Karena kalau dalam ilmu balaghah itu memang kalam itu sihir. Omongan itu dapat menghipnotis kita. Omongannya banyak, pinter dalam retorika, cuman satu, agak bisa ngaji. Emang ngaji apa sih bang? Ngaji-ngaji kayak seperti ini nih, mengartikan dan memahami makna kalimat. Kalau tafsir ada ilmu tafsirnya, perangkat-perangkatnya itu perangkat untuk membuka Al-Quran, misalkan ilmu alat, balaghah, ma'ani, badi, macem-macem. Kebanyakan orang perangkat-perangkat ini nggak dipakai karena nggak mampu dan nggak bisa ngaji. Antum mah jangan begitu. Penceramah oke, tapi isi ceramahnya ngaji, itu maksudnya. Kalau memang antum udah lulus, dinyatakan lulus, buka pengajian aja, walaupun pengajian yang isinya dikit, tapi tunjukin bahwa antum itu bisa ngaji, itu maksudnya. Jangan kayak orang-orang ngomong doang, ngajinya orang, ngajinya kagak bisa. Nanti kalau dia ngaji mengartikan kitab, insya Allah maknanya, ilmu alatnya, perangkat-perangkatnya dibawa tuh. Kayak alhamdulillah, segala puji bagi Allah, halal alif lamnya, alif lam lil istighraq, ada alif lam lil jinsi, ya model-model begitulah. Itu perangkat-perangkatnya untuk baca kitab. Jangan ngomongnya bedak-beduk yang nggak bisa ngaji. Nah, itu di dalam ilmu nahu dikatakan al-fattahi sigat mubalaghah, maknanya superlatif atau punya makna maha membuka. Al-jawadi, yang dermawan, suka ngasih. Allah maha dermawan. Al-mu'ini, yang menolong. Kalau di kitab I'anatul Thalibin itu sarah dari kitab yang dikarang oleh Syekh Abi Bakar Sato. Al-mu'ini itu diartikan al-muwafiqi, mengarahkan maksudnya. Al-mu'ini ay al-muwafiqi, mengarahkan. Mengarahkan alat tafaqquhi fid dini, di dalam memahami ilmu agama. Siapa yang diarahkan? Man ihtarahu, orang-orang yang dipilih, minal ibadi, dari hamba-hambanya Allah. Alat tafaqquhi fid dini man ihtarahu minal ibadi. Allah yang maha mengarahkan hamba-hambanya yang terpilih dalam memahami ilmu agama. Makna bebasnya begitu.
Nah ini menarik nih. Belum apa-apa Syekh Zainuddin Al-Malibari menggunakan kalimat al-mu'ini. Lihat. Alhamdulillahil fatahil jawadi al-mu'ini. Belum apa-apa Syekh Zainuddin beliau membubuhkan kalimat al-mu'ini. Maksudnya apa? Kalau dalam balaghah itu pengarang kitab ingin memberitahukan apa yang mereka mau sampaikan. Dan biasanya ulama itu punya tradisi make yang namanya ilmu balaghah. Kalimat mu'ini itu adalah diksi. Antum kenal diksi lah. Diksi yang nanti menunjukkan bahwa kedepannya pengarang kitab akan memakai kalimat al-mu'ini. Biasalah ulama-ulama itu. Nah di dalam ilmu balaghah itu namanya bara'atul istihlal. Nah ini ngaji nih, ini ngaji kayak begini nih maksudnya. Kalimat al-mu'ini itu menurut ilmu balaghah, kalimatnya dari mulai alhamdu sampai al-mu'ini itu bara'atul istihlal. Apa yang disebut bara'atul istihlal? Definisinya dalam Jauharul Maknun, kalau kita ngaji kitab Jauharul Maknun tuh. Ayyudkarul mutakallimu fi awwali kalamihi ma yus'iru bimaksudihi. Jadi pengarang mengatakan atau menulis kalimat al-mu'ini suatu ketika dan kedepannya kalimat mu'in ini dijadikan, dimasukkan di dalam karangan beliau. Makanya sebutannya jadi Fathul Mu'in. Ini bara'atul istihlal. Luar biasa ulama-ulama ini. Ada kitab karangan beliau juga Syekh Zainuddin Al-Malibari namanya Irsadul Ibad. Sama beliau juga pakai bara'atul istihlal. Begini nih, alhamdulillahilladzi arsadana. Itu. Arsadana ini diksi menunjukkan bahwa beliau akan membubuhkan atau memberikan judul kitab beliau Irsadul Ibad. Banyak ini kitab dikaji sama pondok-pondok pesantren. Bara'atul istihlal di kitab Jauharul Maknun. Di kitab Jauharul Maknun juga beliau itu pengarang kitab Jauharul Maknun menggunakan diksi bara'atul istihlal. Di kitab tersebut kan ngomongin masalah ilmu bayan, ma'ani, badi. Nah, bara'atul istihlalnya begini. Alhamdulillahilladzi badi'i. Badi'i, kalimat badi ini adalah diksi untuk menunjukkan bahwa pengarang kitab akan membicarakan masalah badi. Karena kita tahu kitab Jauharul Maknun ngebahas tentang ilmu bayan, ma'ani, dan badi. Supaya lebih syahdu, kalau kata Bang Haji Roma Irama itu mengartikan atau menafsirkan Al-Quran dengan perangkat-perangkat ngajinya itu insya Allah luar biasa. Perangkatnya ilmu alat, balaghah, mantik, insya Allah. Jadi makna Quran itu akan lebih tepat sasaran. Yang disebut ngaji maksudnya begitu. Ente jangan sembarangan ngomong, jangan kayak orang-orang dah. Tunjukkan bahwa kita itu tukang ngaji. Walaupun ngajinya masih kitab-kitab dasar, tunjukin aja kalau kita tukang ngaji. Jangan dulu ceramah, jangan dulu berkoar-koar, takutnya nanti kita tergolong yang namanya khutbah, nggak paham sama yang diomongin. Yang ceramah biasanya banyak, tapi yang ngaji dan yang mau ngaji itu sedikit. Makanya adanya antum ini, Masya Allah, cikal bakal nanti tukang ngaji.
Insyaallah, amin ya. Alat tafaqquhi fid dini, dalam memahami ilmu agama. Ini masih paralel, artinya masih dalam redaksi hadis Rasul yang bunyinya mayyuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Kalau Allah ini menginginkan seseorang baik, maka diberikanlah pemahaman tentang agama. Nah, itu hadisnya itu. Nah, ini diksinya satu paralel dengan hadis Rasulullah SAW. Ada juga Rasul pernah berdoa kepada Ibu Abbas, Sayyidina Abbas. Beliau bilang begini Rasul, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah ini kepada Sayyidina Abbas ini pemahaman dalam agama. Allahumma faqihhu. Terus wa 'allimhu, dan ajarkanlah beliau ta'wil. Ta'wil mengenai Al-Quran. Maka Sayyid Abbas itu luar biasa pemahaman tentang ta'wil dan pemahaman agamanya. Manihtarahu minal ibadi, orang-orang hamba-hamba Allah yang dipilih. Wa ashhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Syahadatan, syahadatan ini maf'ul mutlak, dibaca nasab. Tudkhiluna darul khuludi, yang memasukkan kami darul khuludi, kepada rumah yang abadi. Makna gramatikanya itu begini, dengan syahadat, tudkhiluna, memasukkan na kepada kami. Nah, domirnya itu na, nahnu, memasukkan kepada kami syahadat darul khuludi, kepada rumah keabadian. Maksudnya rumah keabadian ini surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa Nabi, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu itu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Sahibul maqamil mahmudi, yang Nabi Muhammad itu mempunyai kedudukan yang sangat terpuji. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi tradisi beliau-beliau yang mengarang kitab dengan menggunakannya, mengucapkan, menuliskan basmalah, hamdalah, salawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, kepada alihi, keluarganya Nabi besar Muhammad, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salaman, dengan salawat dan salam. Abuzu bihima, aku beruntung. Bihima, kalau kita artiin gara-gara salawat gitu. Abuzu bihima, aku beruntung bihima, karena salawat dan salam itu. Beruntungnya di mana? Yaumal ma'adi, di hari kiamat. Maksudnya di hari akhir. Jadi di mana
nanti di yaumil mi'ad itu atau hari kebangkitan ternyata sholawat itu kepada kanjeng Nabi besar Muhammad itu luar biasa manfaatnya. Manfaat atau membaca sholawat ini kalau di kitab I'anah itu dijelaskan itu, kalau kata yang disarahkan oleh beliau Abi Bakar Shatoh, beliau mengutip hadis, barang siapa yang dia menulis sholawat di kitabnya, maka malaikat senantiasa meminta ampun kepada penulis tadi, penulis kitab, di kitabnya. Nulis kitab pakai apa? Kalimatnya dia nulis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau sallu ala Nabi atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Yang penting tulisan itu bentuknya sholawat. Terus manfaatnya apa? Selagi itu tulisan di dalam kitab yang ditulis oleh yang punya kitab, misalkan Ana nih, Ana punya kitab Fathul Mu'in, terus Ana tulis Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka malaikat senantiasa meminta ampun kepada si penulis tadi sampai tulisan itu kitab disebut hilang. Insya Allah luar biasa. Makanya antum kalau punya kitab tulis tuh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Nabi, ditulis aja di depannya. Jangan ditulis misalkan Irwan top 20 23 I love you full. Jangan begitu nulisnya. Tulisnya salawat aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aman-namain dah. Namain nama antum, jangan nulis macam-macam. Ternyata nulis salawat aja di kitab kita, Masya Allah manfaatnya luar biasa. Dimintain ampun oleh malaikat sebelum tulisan yang ente buat tadi tuh hilang. Selagi masih ada, malaikat masih mau minta ampun buat antum, Masya Allah. Wa ba'du maksudnya setelah mengucapkan basmalah, setelah mengucapkan alhamdulillah, setelah mengucapkan syahadat, setelah mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, nah itu makna wa ba'du. Fahadha sarhun mufidun ala kitabi. Dan maka inilah syarah yang bisa diambil faedah ala kitabi, dari kitab aku, kata Syekh Jainuddin Al-Malibari, al-musamma yang aku namakan bi qurratil aini, dengan sarah tadi Qurratul Ain bi Muhimmatid Dini. Jadi kitab ini yang dikarang oleh Syekh Jainuddin Al-Malibari, matannya Qurratul Ain bi Muhimmatid Din. Itu matannya. Matannya disarahkan oleh salah satu orang, matannya dia yang nulis, sarahnya dia yang nulis, Syekh Jainuddin Al-Malibari. Jadi beliau menulis matan Qurratul Ain, langsung disarahin sendiri dengan kitabnya ya Fathul Mu'in.